Assalamualaikum, hello for hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video nih. Dan video kali ini tuh wow banget. Aku udah penasaran banget judulnya kayak gimana. Heboh banget ini judul. Oke, judulnya tuh satu prajurit setara 120 TNI biasa. Wah gila enggak tuh. Wah, inilah pasukan elit milik militer Indonesia paling ditakuti musuh. Nah, kira-kira pasukan elit yang mana nih? Seperti yang kita tahu, Indonesia tuh punya banyak pasukan elit ya. Salah satunya itu kayak Kopassus gitu ya. Tapi ini kayaknya enggak Kopassus deh. Soalnya aku pernah baca berita akhir-akhir ini juga ada pasukan elit Indonesia yang misterius banget, yang rahasia banget. Itu namanya itu Denharin. Nah, ini tuh pasukan yang misterius banget guys. Katanya itu bahaya banget. Jadi aku penasaran apakah ini yang bakal dibahas di video. Oke, langsung kita putar dulu videonya. Tapi buat teman-teman semuanya yang baru aja mampir, channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita lihat dulu video kali ini. Gila nggak tuh, satu prajurit tuh setara dengan 120 TNI biasa. Wah, gimana kalau punya 100 pasukan? Bayangin tuh. Oh my god. Langsung deh kita lihat dulu. Hai YouTubers, Halo. Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal sebagai negara terluas di wilayah Asia bahkan dunia. Karena luas wilayah inilah, Indonesia membutuhkan pasukan khusus yang dapat menjaga kedaulatan negaranya. Dan salah satu dari pasukan tersebut adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. TNI sendiri terbagi dalam 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Trimatra ini mempunyai tugas dan fungsinya yang berbeda-beda, dan setiap kesatuan biasanya memiliki sebuah pasukan khusus yang memikul tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih berat. Selain itu, pasukan khusus pada tiap masing-masing matra ini juga dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi dan keadaan tertentu. Dari semua pasukan khusus yang dimiliki oleh negara Indonesia, ada beberapa di antaranya yang diketahui sangat mematikan. Ya, apa tuh? Dan berikut daftar pasukan elit Tentara Nasional Indonesia paling mematikan. Oh, jadi ini kayak di list gitu guys. Ini loh pasukan elit Indonesia itu yang paling mematikan gitu. Kita lihat deh. Denjaka. Denjaka. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Oh, Denjaka ini adalah dari satuan AL. gabungan antara personil Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Kopaska. Amfibi atau Taifib dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Diketahui bahwa tidak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Hal ini disebabkan karena anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Wow, ternyata di Denjaka judul terdiri tadi dari yang satu satu markas, satu prajurit itu detasemen, sama dengan satu tim markas, satu tim 120 teknik, ternyata dan 3 tim Denjaka tempur. guys. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tinggi, serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai, dan daerah pantai. Selain itu, pasukan khusus ini juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara. Jelas. Sat Bravo. Sat Sat Bravo. Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah dan Korpaskas. Oh, Satuan Bravo Kopaska. sendiri bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara. Diketahui bahwa Satuan Bravo 90 ini memiliki moto, yaitu Cetya Wihikan Awakyama Kapala, yang artinya setia terampil berhasil. Sejauh ini, Sat Bravo 90 telah tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis atau Pusdalsis BNPT yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81 dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen 1 Gegana Korps Brimob dari Polri. Diketahui bahwa Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan teror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti pembajakan pesawat. Sat Bravo sendiri mempunyai 3 detasemen yang disebut Detasemen 901, 902, dan 903. Detasemen 901 di sini mempunyai spesialisasi intelijen, Detasemen 902 berkualifikasi spesialisasi aksi khusus, dan Detasemen 903 spesialisasi bantuan teknik khusus. Akan tetapi sebenarnya 3 detasemen tersebut mempunyai keahlian yang merata di bidang counter terorisme.
Sat 81 Gultor. Sat 81 81 Gultor Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Wow. Sejauh ini kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum dan mengenai jumlah personil maupun jenis persenjataan Jadi yang dimiliki, rahasia gitu ya. semua itu dirahasiakan. Diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar, jadi rahasia banget ya kalau 81 Gultor ini ya. Gultor 81 atau Kopassus diambil dari anggota minimal berdinas aktif 2 tahun di grup-grup jajaran komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat. Next. Batalion Raider. Salah satu tentara Batalion elit yang Raider. dimiliki oleh negara Indonesia adalah Batalion Raider, yang merupakan salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan satu batalion Raider atau unit Raider setara 3 kali lipat kekuatan satu batalion infanteri unit biasa di TNI Angkatan Darat. Diketahui bahwa unit infanteri satu ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran raid atau depresiasi. Setiap batalion Raider terdiri dari 747 personil dan mereka memperoleh pendidikan serta latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti gerilya dan perang berlarut. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. 50 orang personil di antara 747 orang personil dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Wah, jadi punya keahlian masing-masing gitu ya. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Diketahui bahwa Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang diantaranya adalah direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence, atau operasi intelijen khusus. Selain itu, mereka juga bertugas untuk humanitarian asistensi atau bantuan kemanusiaan, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, bantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas dari Satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Tontaipur. Peleton intai tempur atau sering disebut sebagai Tontaipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur yang dimiliki Kostrad. Diketahui bahwa pembinaan satuan elit ini berada di Yon Satria Sandiuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Selain itu, anggota dari satuan ini direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai medan, baik di rawa, laut, hutan, gunung, dan juga perkotaan. Latihan pembentukan Tontaipur Kostrad sendiri melalui beberapa tahap, yaitu berupa latihan tempur di medan latihan Kostrad yang terletak di Gunung Sanggabuana. Tahap kedua adalah latihan intelijen atau Sanda di Pusdik Pasus Batu Jajar Bandung, dan Kostrad menitik beratkan latihan ini pada intelijen tempur. Sedangkan tahap ketiga terdiri adalah latihan teknik tempur bawah air di Satuan Pasukan Katak Armada Republik Indonesia kawasan Barat Jakarta Utara. Keren banget. Kemudian di tahap keempat merupakan latihan aplikasi latihan berganda di Situ Lembang, Bandung. Sampai saat ini pelatihan Tontaipur telah meluluskan 7 gelombang pelatihan yang diikuti oleh perwira, bintara, dan tamtama sebanyak kurang lebih 300 personil. Paskas. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Paskas atau yang biasa disebut dengan Barijingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Paskas sendiri merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Diketahui bahwa setiap prajurit Paskas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian, para prajurit juga ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan, dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yakni Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1
yang ada di Pondok Dayung, Jakarta Utara. Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 yang ada di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 yang ada di Sorong. Ada 3 ya. Diketahui bahwa tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan, Wow. dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa atau kamikaze. Selain itu, pasukan ini juga bertugas menghancurkan instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut atau maritim counter-terrorism. Oke, next. Yontai VIP, Yontai Batalion VIP. Intai Amfibi atau Yontai VIP, merupakan Jadi satuan kapak elit korps amfibi. marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi atau amphibious reconnaissance dan pengintaian khusus atau special reconnaissance. Diketahui bahwa kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 dari Sandiuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat, yang dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para KIPAM. Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai VIP sendiri, calon prajurit harus memenuhi persyaratan mulai dari mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal selama 2 tahun. Salah Ada satu program syaratnya. latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Wow. Diketahui bahwa Yontai VIP mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pengintaian darat serta tugas-tugas operasi khusus dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi, operasi oleh satuan tugas TNI AL atau tugas-tugas operasi lainnya. Nah, teman-teman, itu dia ternyata video yang kali ini aku lihat itu ada beberapa atau list dari pasukan elit Indonesia. Itu banyak banget, tadi udah kita lihat. Mereka juga punya keahlian masing-masing gitu, punya tugas masing-masing, tapi intinya untuk melindungi NKRI. Nah, semoga dengan adanya mereka ini Indonesia selalu aman ya guys ya. Oke. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.